Tidak semua gelombang muncul di layar osiloskop. Saya tidak sedang mencari rumus. Saya sedang mencari pola. Karena kalau ini hanya kebetulan, seharusnya hasilnya tidak konsisten. Besok saya akan mengujinya. Bukan di laboratorium, bukan dengan alat mahal, tapi dengan satu tongkat dan satu planet yang sedang bergerak. Sekarang jam 9 pagi. Tidak ada yang spesial. Matahari sudah cukup tinggi, tapi belum berada di atas kepala. Saya menancapkan sebuah tongkat tegak lurus di tanah. Saya ukur, saya catat. Bukan karena saya tahu hasilnya, tapi saya ingin melihat apakah alam punya kebiasaan. Jam 10, bayangannya lebih pendek. Saya ukur lagi, saya catat lagi. Jam 11, bayangan kembali memendek. Tidak melompat, tidak tiba-tiba. Pelan, namun konsisten. Pada titik ini, praktik ini berhenti menjadi kebetulan. Karena perubahan panjang bayangan selalu mengikuti arah yang sama. Jika setelah ini bayangan memanjang kembali, maka apa yang saya lihat sejak pagi bukanlah peristiwa acak. Artinya jelas, bayangan tidak bergerak satu arah. Ia turun mencapai titik minimum, lalu naik kembali. Saat data ini saya pindahkan ke grafik, dengan sumbu waktu dan panjang bayangan, saya tidak mendapatkan garis lurus. Saya mendapatkan kurva halus. Bumi berputar secara melingkar. Ketika gerak melingkar diproyeksikan ke satu arah, hasilnya adalah fungsi sinus. Inilah sebabnya bayangan dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore membentuk setidaknya hampir satu gelombang sinus. Jadi sekarang jika seseorang bertanya, di manakah sinus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya sederhana. Ia terjadi setiap hari tanpa kita sadari. Masih kurang paham? Mari saya jelaskan. Untuk lebih mengetahui tentang grafik sinus berdasarkan video yang tadi kalian nonton, kita perlu mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama bentuk persamaan umum dari sinus, yaitu Y sama dengan A sin B dalam kurung X tambah J dan tambah D. A itu adalah amplitudo alias mutlak A, dan D merupakan pergeseran naik dan turun. Mereka berdua itu menentukan nilai dari maksimum dan minimum suatu grafik. B menentukan periode, satu kali gelombang, P sama dengan 360 derajat per B. C menentukan pergeseran ke kiri atau ke kanan, di mana kalau C-nya positif itu ke kiri, sedangkan kalau C-nya negatif ke kanan. Kemudian D itu menentukan pergeseran naik atau turun, di mana D-nya positif itu naik dan D-nya negatif itu turun.
untuk membuat grafik, kita harus tahu nilai maksimumnya dulu. Nilai max sama dengan mutlak A ditambah D. Di sini kita bisa lihat A sama dengan 1 dan D sama dengan 0. Jadi nilai mutlak 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian nilai minimumnya sama dengan negatif nilai mutlak A ditambah D sama dengan negatif nilai mutlak 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1. Maka di sini nilai maksimum dan nilai minimumnya ada pada sini. Nah, kemudian untuk C dan D, seperti dengan kejelasannya, C adalah pergeseran ke kiri dan ke kanan, dan D adalah pergeseran naik dan turun. Karena di sini 0, jadinya tidak ada pergeseran sama sekali. Kemudian untuk periodenya, P sama dengan 360 derajat per B sama dengan, kita lihat B-nya 1, 360 derajat per 1 sama dengan 360 derajat. Maka periodenya dalam satu gelombang sampai di 360 derajat saja. Nah, sekarang untuk mengetahui lebih banyak mengenai sinus, mari kita sama-sama melakukan contoh soalnya. Soal yang pertama, dalam sebuah segitiga siku-siku, besar sudut A itu adalah 30 derajat dan panjang sisi miring adalah 10 cm. Tentukan panjang sisi di depan sudut A. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, rumus sinus itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Dan karena kita mengetahui dalam sudut-sudut istimewa, kalau sudut sin 30 adalah setengah, berarti kita bisa melakukan sin 30 sama dengan X dibagi 10, di mana sin 30 adalah setengah, jadi setengah sama dengan X dibagi 10. Kita bisa melakukan kali silang, sehingga 2X sama dengan 10, yang berarti X sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Jadi jawaban X adalah 5 cm. Untuk soal yang kedua, seorang siswa berdiri sejauh 12 meter dari sebuah gedung. Sudut evaluasi puncak gedung tersebut adalah 45 derajat. Berapa tinggi gedung tersebut? Kita menganggap tinggi gedung itu sebagai H. Lalu kita bisa menggunakan rumus sinus, yaitu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Namun pada kasus kali ini kita menganggap sisi depan itu sebagai tinggi gedung dan sisi miringnya sebagai jarak pandangnya. Lalu sinus 45 itu sama dengan akar 2 dibagi 2. Jadi kita bisa melakukan sin 45 itu sama dengan H dibagi 12. Karena sinus 45 itu akar 2 dibagi 2, kita mengubahnya jadi akar 2 dibagi 2 sama dengan H dibagi 12. Lalu kita melakukan perkalian silang. Jadi untuk mencari H itu 12 dikali akar 2 dibagi 2. Dan kita akan mendapatkan hasilnya itu 6 akar 2. Di dalam video tadi, kalian melihat bayangan yang terus berbentuk. Tapi yang penting bukan bayangannya, melainkan pola perubahannya. Pola ini tidak acak. Ia naik, turun, naik lagi, secara teratur. Pola seperti inilah yang di dalam matematika disebut fungsi periodik. Salah satu fungsi periodik paling penting adalah fungsi sinus. Fungsi sinus muncul ketika kita melihat proyeksi dari gerak melingkar. Bumi berputar membentuk gerak melingkar. Bayangan tongkat di film adalah hasil proyeksi sudut matahari ke tanah, dan proyeksi inilah yang menghasilkan grafik sinus. Sekarang kita masuk ke bagian matematikanya. Dalam trigonometri, sinus didefinisikan sebagai rumus dasar sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Jika dihubungkan dengan video, pada video tadi, tongkat sama dengan sisi tegak, bayangan sama dengan sisi alas, cahaya matahari sama dengan sisi miring, sudut theta adalah sudut datang cahaya matahari. Di film, tinggi tongkat, B frekuensi atau periode, seberapa cepat gelombang berulang. Di film, 1 hari sama dengan 1 periode, C fase. Pergesekan grafik dipengaruhi oleh waktu mulai pengukuran. Grafik di film bukan sekedar gambar. Ia bisa ditulis dalam bentuk fungsi matematika, bayangan, atau persamaan. Mengapa grafik bayangan berbentuk sinus, bukan garis lurus? Karena bayangan adalah hasil proyeksi gerak melingkar, dan proyeksi gerak melingkar selalu menghasilkan sinus. Jadi video tadi bukan hanyalah sebuah cerita, itu adalah eksperimen matematika skala planet.
sinus tidak hanya ada di buku, ia ada di bayangan kita sendiri. Setelah memahami film, rumus, dan contoh soal, untuk apa semua ini bagi kita sebagai pelajar? Yang pertama, melatih cara berpikir ilmiah. Praktik ini melatih kita untuk mengamati fenomena sekitar, mencatat data secara teratur, menarik kesimpulan dari fakta bukan dugaan. Sebagai pelajar, kita tidak hanya dituntut untuk menghafal rumus, tapi memahami dari mana rumus itu berasal. Yang kedua, membuat matematika lebih nyata. Banyak siswa menganggap matematika sebagai pelajaran yang abstrak dan sulit. Melalui praktik ini, kita belajar bahwa matematika bisa diamati, bisa diukur, ada di sekitar kita. Sinus tidak hanya ada di buku, tapi muncul dari bayangan di halaman di rumah. Ketiga, melatih kesabaran dan ketelitian. Dalam praktik ini, hasil tidak muncul secara instan. Kita memiliki 3 tujuan untuk melakukan ini, yaitu yang pertama, kita harus menunggu perubahan waktu. Yang kedua, kita harus mengukur secara konsisten. Dan yang ketiga, kita harus mencatat dengan teliti. Tujuannya itu supaya kita bisa melatih kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab. Melalui praktik ini, kita belajar bahwa ilmu tidak jauh dari kehidupan. Alam adalah guru terbaik. Dan pelajar bukan hanya penerima pengetahuan, tetapi penerima makna di sekitarnya.